Oke, sahabat Bridge, kita akan membahas soal penalaran umum untuk tryout nasional gratis yang pertama. Nah, untuk soal 1 sampai dengan nomor 5, di soal itu disediakan grafik. Kemudian masing-masing ada statistiknya. Dan khusus untuk nomor 1, ini kalian sebaiknya harus memperkecil dulu angka-angka yang ada di dalam grafik. Soalnya kalau dalam bentuk ribuan seperti ini agak berat. Nah, untuk diperkecil kalian harus sebaiknya membagi angka, misal ya 2640 itu dibagi angka 120. Nah, kalau dibagi 120, jadi semua angka dibagi dengan angka 120. Nah, kalau setelah dibagi itu dapatnya 22. Kemudian yang ini 31, terus selanjutnya 21, 28, 26, 36, 42, dan 3120. Kalau dibagi 120 itu dapatnya 26. Nah, kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kalian untuk memperkecil. Nah, untuk soal nomor 1 yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan cadangan devisa tahun 2016 dibandingkan tahun 2013. Jadi tahun 2016 itu kita temukan 42 cadangan devisa dalam juta, sementara pada tahun 2013 itu adalah 28. Nah, untuk mencari berapa kenaikannya atau perbandingannya berarti kan ya langsung aja dibagi 42 bagi 28. Ini sama-sama bagi 14. Kalau bagi 14 berarti dapat 2, yang ini dapat 3. Nah, 3/2 itu sama dengan 1,5. Nah, kayak gitu. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang delta. Selanjutnya untuk nomor 2, berapa persentase kenaikan cadangan devisa 2016 dari 2012. Jadi 2016 itu berarti kan datanya yang 42. Sementara untuk yang tahun 2012 itu adalah 21. Nah, yang ditanyakan persentasenya. Jadi kalau persentase itu kan caranya adalah kamu kurangkan dengan tahun sebelumnya. Jadi 42 dikurangi dengan 21 ya, kurangi 21. Jadi data 2016 dengan 2012. Jadi 42 kurang 21 kan 21 ya. 21 bagi 21 kali 100%. Maka jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah 100%. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nanti ke nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, berdasarkan diagram batang tersebut terdapat beberapa tahun yang menunjukkan kenaikan cadangan devisa negara. Tahun berapakah terdapat persentase kenaikan cadangan devisa negara yang tertinggi? Jadi kalau kita lihat di grafik tersebut, maka peningkatan itu terjadi di tahun 2016 ya. Kemudian di tahun 2015 juga terjadi peningkatan. Kemudian tahun 2013, kemudian tahun 2011. Gitu. Jadi 2010 ke 2011, 2012 ke 2013, 2014 ke 2015, dan 2015 ke 2016. Nah, untuk soal seperti ini kan secara angka tuh kayaknya agak besar gitu. Kalau mau dicari satu-satu, sebenarnya ada triknya. Triknya tuh kayak gini. Misal ya, ada grafik seperti ini. Ini grafik ya. Kemudian setiap grafik ini saya anggap adalah grafik A. Yang ini A, ini B, ini C. Nah, grafik A itu anggaplah 1 juta, grafik B 2 juta, grafik C 3 juta. Kira-kira peningkatan terbesar itu terjadi di grafik B atau grafik C. Nah, kalau kalian mau cari grafik B, berarti kan cara mencari kenaikannya 2 dikurang 1/1 ya. Jadi 2 kalian kurangi 1/1 gitu. Kalau cari C berarti 3 dikurangi 2/2. Jadi 3 dikurangi 2/2. Ini kan dapatnya
2 dikurang 1/1 itu kan 100%. Ya, karena 1/1 kali 100%. Kalau C-nya 3 kurang 2 itu kan 1/2. 1/2 itu kan 50%. Nah, dari sini kalian bisa lihat yang mengalami kenaikan kan ini, yang ini, kemudian yang ini, dan yang terakhir yang ini. Kayak gitu kan. Jadi, kesimpulan dari sini gitu. Kalau misalnya selisihnya itu dekat ya, atau bahkan sama, tapi grafiknya itu makin ke sana makin tinggi, maka persentase kenaikannya itu pasti yang B ke C itu pasti lebih kecil dibanding A ke B. Gitu. Jadi B ke C itu persentase kenaikannya itu lebih kecil dari A ke B. Nah, dari sini kita bisa lihat, berarti kalau misalnya lihat grafik seperti kenaikannya yang hampir sama ya, jadi hampir sama. Maka jawabannya pasti bukan tahun 2015, bukan tahun 2016. Antara tahun 2011 dengan 2013, kayak gitu. Nah, 22 ke 31 itu kan naiknya berapa? 22 ke 31 kan naiknya 9 ya, maaf. 21 ke 28 itu naiknya cuma 7. Berarti ini 9/31 ya. Kalau ini 9/22. Kalau ini 7/21. Gitu. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya jelas lah jawabannya adalah yang tahun 2011, yang A ya. Jadi kalian enggak nyari pun angkanya ini berapa atau angkanya ini berapa, itu udah jelas. Karena kenaikannya itu lebih besar yang ini, itu pun berada pada bentuk grafik yang lebih pendek. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yakni soal nomor 4. Berapakah persentase cadangan devisa negara tahun 2015 dari cadangan devisa rata-rata selama periode yang dikaji? Jadi yang ditanyakan tuh tahun 2015 selama dibandingkan dengan rata-rata selama periode yang dikaji. Berarti kalian nih harus cari rata-ratanya dulu. Nah, kalau kita jumlahkan 22 tambah 31 sampai tambah 26 itu jumlahnya adalah 232. Nah, kalau dirata-ratakan berarti kan kita harus bagi dengan ada berapa tahun, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Ada 8 tahun, berarti 232 dibagi 8. Nah, 232 dibagi 8 itu hasilnya adalah 29. Nah, yang ditanyakan berapakah persentase cadangan devisa tahun 2015? Berarti 36 dibagi dengan 29 dikali dengan 100%. Gitu. Berarti kan jawabannya enggak mungkin yang A, ya. Terus juga enggak mungkin yang E. Soalnya terlalu besar, 36/29. 36/29 itu kan 1 ada lebihnya 7, 7/29. 7 bagi 29 itu ya 2 ya. 2. Jadi sekitar 120-an persen lah. Nah, 120-an persen berarti jawabannya yang mungkin itu adalah yang D. Gitu. Jadi kalian gak harus cari nilainya secara mutlak, cari relatifnya aja. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5, yang terakhir ini nomor 5 ya maksud saya. Yang ditanyakan adalah rasio jumlah tahun yang menunjukkan cadangan devisa berada di atas rata-rata dan cadangan yang berada di bawah rata-rata. Nah, kalau tadi kan rata-ratanya kita udah tahu nih bahwa rata-rata dari seluruh tahun itu adalah 29. Nah, yang ditanyakan ada berapa negara yang cadangannya di atas rata-rata dibanding dengan yang di bawah rata-rata. Berarti yang di atas rata-rata itu ada 1 dari angka 31, terus 36, terus 42. Berarti ada 3 yang di atas 29. Sementara yang di bawah 29 itu ada 22, 21, 28, 26, 26. Berarti ada 5.
3 berbanding 5. Maka jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah yang C. Kita lanjut untuk bacaan soal nomor 6 dan 7. Nah, soal nomor 6 dan 7 ini kita langsung aja ke pertanyaannya. Kenapa? Ingat kembali lagi bahwa pada soal TPS kita tidak perlu membaca keseluruhan wacana, tetapi membaca berdasarkan kebutuhan soal. Seperti itu. Nah, sehingga kalian harus bisa teknik scanning dan teknik skimming. Jadi scanning itu adalah membaca cepat dan skimming itu adalah mencari kata-kata penting. Biasanya kalau skimming ini lebih penting kita gunakan di soal-soal bahasa Inggris atau soal-soal bacaan bolong. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf pertama. Berarti kalian harus baca yang ini aja, yang paragraf pertama saja. Oke, kita baca ya. Isu hidupnya lembaga Bredel dalam legislasi pers nasional kembali menghantui insan pers Indonesia. Apa sih sebenarnya lembaga Bredel itu? Jadi lembaga Bredel itu adalah lembaga yang berfungsi untuk mengamati insan pers, ya, percetakan ataupun penerbitan yang di dalamnya itu mengangkat informasi-informasi yang berhubungan dengan kekuasaan atau dari pemerintahan, seperti itu. Gitu. Beberapa kalangan mengaku telah menerima draft perubahan undang-undang pers yang ada di dalamnya, konon antara lain memuat pengaturan mengenai Bredel, ketakutan akan kembalinya rezim otoriter yang menabur kritik dan membudayakan sensor, membungkam serta membutatulikan warga kembali meruak. Tidak heran wacana yang sebenarnya masih dalam tataran isu menimbulkan gelombang penolakan. Jadi yang ditanyakan itu, apa sih pertanyaan yang cocok untuk paragraf pertama? Jadi maksudnya ketika kalian membuat pertanyaan itu akan ada jawabannya di paragraf pertama. Yang A, mengapa pemerintah membuat undang-undang pers yang mengatur pemberedelan? Tidak ada informasi mengenai mengapa pemerintah membuat undang-undang, yang nggak ada. Bagaimana sikap insan pers terhadap rencana munculnya kembali lembaga Bredel? Nah, ini yang cocok nih, karena di sini dikatakan bahwa karena adanya hidupnya kembali lembaga Bredel, maka ada penolakan, ada gelombang penolakan yang muncul begitu. Setelah mereka menerima draft perubahan undang-undang. Berarti yang B bisa benar. Sejak kapan? Waktunya tidak ada. Siapa saja yang diuntungkan secara finansial dan konseptual pun juga tidak ada. Pada media apa lembaga Bredel berwenang mencabut hak untuk terbit dan siaran? Ini juga tidak ada ya, medianya apa. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 6 itu adalah B. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Mengapa insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi menolak lembaga Bredel dihidupkan kembali? Jelas di paragraf 1 ini nggak ada jawabannya. Kita ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini pertanyaan mendasar yang layak jika dianggap merongrong kewibawaan pemerintah, salah. Pertanyaan mendasar yang layak dikemukakan adalah sejauh mana kekhawatiran akan kembalinya lembaga Bredel diterima khususnya di era keterbukaan ini. Yang jelas isu munculnya Bredel di era kebebasan pers akan ditolak karena akan menghambat kreativitas insan pers. Jadi kreativitasnya gitu yang merasa dihambat. Jadi cari yang ada kata kreativitas. Nah, yang ini benar ya. Yang lain nggak ada nih. Kalau yang lain itu membahas tentang apa nih? Menghantui apa gitu kan? Nggak dijelaskan apa yang dihantui. Kreativitasnya ya. Sensor tuh nggak ada di soalnya, nggak ada di wacana. Lembaga Bredel dikhawatirkan memberi peluang lebar bagi kekuasaan untuk menghentikan operasi juga enggak ya. Jadi kreativitas ini takutnya terhambat.
Lembaga Bradel akan menyensor berita-berita yang dimunculkan juga tidak dijelaskan secara detail. Yang jelas, kreativitas itu sepertinya dihambat. Jawaban yang benar adalah yang C.